Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan pada hari ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-121, ayat 1 dan 2, yang berkata demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup ini penuh dengan tantangan dan kesulitan yang kadang membuat kita merasa lemah, bingung, bahkan putus asa. Ketika masalah datang silih berganti, kita seringkali bertanya-tanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Namun dalam Mazmur pasal 121, kita diingatkan bahwa pertolongan sejati hanya datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan adalah sumber pertolongan yang pasti, tidak pernah terlambat, dan selalu tersedia bagi kita yang berseru kepadanya. Melalui ayat renungan kita pada hari ini, ada beberapa poin yang saya ingin bagikan. Yang pertama, mengakui keterbatasan kita. Mazmur pasal 121 dimulai dengan pengakuan bahwa kita tidak mampu mengatasi segala tantangan hidup sendirian. Pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung, suatu gambaran akan tantangan besar atau rintangan yang tampak tidak teratasi. Seringkali kita juga menghadapi gunung dalam hidup kita, masalah yang tampak terlalu besar untuk diatasi. Di saat seperti itu, kita harus mengakui keterbatasan kita dan menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan yang lebih besar dari kekuatan manusia. Pertanyaan dari manakah akan datang pertolonganku adalah tanda ketergantungan kita kepada Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak diciptakan untuk berjalan sendiri dalam hidup ini, tetapi untuk bersandar kepada Tuhan yang setia. Yang kedua, Tuhan adalah sumber pertolongan yang setia. Jawaban dari pertanyaan dalam kitab Mazmur ini sangat jelas. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang kita sembah bukanlah Allah yang jauh dan tidak peduli. Dia adalah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, dan Dia juga sangat peduli dengan setiap detail kehidupan kita. Jika Tuhan mampu menciptakan langit dan bumi, pasti Dia juga mampu menolong kita dalam setiap persoalan hidup kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar atau terlalu kecil bagi Tuhan. Dia setia
dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Yang ketiga, Tuhan menjaga dan melindungi kita. Dalam ayat renungan kita juga dijelaskan bahwa Tuhan bukan hanya sumber pertolongan, tetapi Dia juga penjaga kita. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ketiga. Tuhan tidak pernah tidur atau lengah dalam memperhatikan anak-anaknya. Dia selalu berjaga-jaga dan melindungi kita dari bahaya yang mungkin tidak kita sadari. Kadang kita merasa sendirian dalam menghadapi pergumulan, tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia melindungi kita dari segala mara bahaya dan memastikan bahwa langkah-langkah kita aman di dalamnya. Yang keempat, pertolongan Tuhan menyeluruh. Pertolongan Tuhan bukan hanya untuk kebutuhan jasmani kita, tetapi juga menyentuh seluruh aspek hidup kita, baik secara fisik, emosional, maupun rohani. Dalam kitab Mazmur pasal 121, ayat 7 dan 8 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini menunjukkan betapa luasnya perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dia menjaga kita dalam setiap langkah hidup kita, baik ketika kita sedang dalam perjalanan, di rumah, di tempat kerja, maupun saat kita beristirahat. Tuhan memelihara kita dalam segala keadaan, bukan hanya pada saat-saat tertentu saja. Pertolongannya mencakup segala aspek hidup kita dan berlangsung selamanya. Kesimpulan renungan pada hari ini, pertolongan kita datang dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjaga kita dengan setia setiap hari. Ketika kita merasa tertekan, bingung, atau khawatir tentang masa depan, kita bisa dengan tenang menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu menjaga dan melindungi kita dari segala bahaya. Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita dalam setiap situasi. Mari kita bersandar penuh pada pertolongannya, percaya bahwa Dia akan menyertai kita melalui setiap badai dan tantangan hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah sumber pertolongan kami. Kami mengakui bahwa di dalam hidup ini, kami seringkali merasa lemah dan tak berdaya menghadapi masalah-masalah yang ada. Namun kami bersyukur karena kami tahu bahwa pertolongan kami datang dari Engkau, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini,
Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.